Halo, pagi dengan Dr. Crispian lagi. Hari ini saya mau lanjut dengan TB ekstra paru yang kemarin saya sempat bahas, namanya TB kelenjar. Ya, sebelum masuk ke penanganan, kemarin saya sudah menerangkan tentang biopsi, ya, sama pemeriksaan TCM kelenjar. Nah, kalau misalnya biopsi itu ada 3 cara ya kemarin ya, 2 pakai jarum, 1 open. Nah, kalau pakai jarum, 2 cara itu harus syaratnya harus bisa dipegang benjolannya, kelenjarnya itu. Ya, jadi kalau kita meraba misalnya di sini kelenjar gitu ya, kita raba terus nggak bisa kita pegang, dalam arti kedokterannya nggak bisa difiksasi, nggak bisa kita pertahankan, sebaiknya jangan ditusuk dengan jarum. Ya, nah kalau misalnya kita sudah mau lakukan biopsi, khususnya pada biopsi jarum, ya, kita harus pastikan dulu letak tepatnya di mana, berapa kedalaman dari kelenjar tersebut. Ya, biasanya sih kita bisa ukur dengan bantuan USG. Jadi kita ukur kedalamannya berapa, nanti kita lakukan biopsi itu tidak melewati kedalaman tersebut. Ya, dan biopsi itu harus dilakukan tidak hanya pada 1 titik ya. Jadi minimal di 3 titik, makin banyak makin baik. Ya, jadi kita bisa mengambil sampel di beberapa titik. Kalau misalnya sekarang ditanya, penanganannya bagaimana dok? Kalau kita sudah tahu ternyata hasilnya TBC. Jadi tidak semua pembesaran kelenjar itu TBC. Ya, makanya kita lakukan biopsi untuk menentukan apa selnya. Apa masalahnya? Apakah memang disebabkan oleh infeksi atau disebabkan oleh penyebab lain? Ya, jadi kalau kita sudah tahu penyebabnya adalah TBC dan kita sudah tahu bahwa ternyata ini adalah jenis TB yang sensitif obat, ya kita berikan obat yang seperti obat-obat yang diberikan pada TB paru sensitif obat. Ya, jadi obat-obat yang kalau kita masyarakat awam itu taunya obat proyek namanya gitu. Ya, jadi itu adalah obat yang memang sudah masuk dalam program pemerintah. Bagaimana dengan TB yang disebut sebagai TB resisten obat? Nah, itu beda lagi tuh. TB resisten obat itu nanti akan pengobatannya berbeda dengan pengobatan yang biasa diberikan pada TB sensitif obat. Itu lebih complicated lagi, lebih banyak lagi pengobatannya yang harus kita perhatikan ya, mana yang memang masih sensitif dengan kuman TB yang ternyata sudah resisten. Mungkin itu dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Thank you.